Syabab Syam mengharap syurga, tak lupa dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang hadir pada kajian hari ini, serta teman-teman, sahabat muslim muslimah yang saat ini juga menyaksikan melalui channel YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini tadi kita telah memasuki pembahasan terkait dengan istihadah. Maka sesi ini kita masuk ke dalam sesi fikih tanya jawab atau fikih menjawab. Yang tadi sudah ada pertanyaan dilontarkan oleh salah satu muslimah yang hadir terkait dengan kondisi-kondisi istihadah. Nah, ini ingin saya sampaikan ulang lagi. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita akan ulangi. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi mungkin ketinggalan, bisa mencatat ulang. Dan bagi rekan-rekan yang saat ini hadir menyaksikan di YouTube juga supaya bermanfaat juga agar bisa didengarkan semakin banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan hal istihadah ini, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa sih itu istihadah. Nah, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya istihadah itu apa? Tadi kita sudah menjelaskan bahwasannya istihadah bukanlah darah haid dan bukanlah darah nifas. Sehingga istihadah ini beda halnya dengan darah haid, beda halnya dengan darah nifas. Kapan kapan darah itu dikategorikan sebagai darah istihadah? Ketika darah itu keluar dari kemaluan perempuan, tetapi di luar waktu haid dan juga di luar waktu nifas. Contoh misalkan ketika seorang wanita itu jadwal haidnya tanggal 15, dia keluar tanggal 5 udah keluar atau tanggal 3 udah keluar. Dan ketika ditanyakan ke dokter, ternyata sebabnya adalah karena kecapean. Nah, biasanya kan mungkin ada hal-hal yang mungkin karena kecapean itu darah keluar lebih awal. Kita perlu tanyakan ke dokter apakah darah itu darah istihadah atau darah haid. Ketika sudah bisa kita pastikan darah istihadah, karena darah istihadah pasti warnanya berbeda dengan darah haid, aromanya pun berbeda dengan darah haid. Ketika kita sudah memastikan darah itu adalah darah istihadah, maka akan dihukumi dengan hukum istihadah, tidak bisa mengambil hukum haid dan nifas. Yang mana ketika seorang muslimah, ibu-ibu, kakak-kakak, mbak-mbak, saudari-saudari kita yang saat ini hadir dan menyaksikan ketika mengalami darah istihadah, maka tidak boleh meninggalkan ibadah, baik itu puasa, sholat, baca Al-Quran, dan semua ibadah lainnya. Karena darah tersebut tidak dianggap sebagai darah haid dan juga darah nifas. Kalau misalkan kita mau membahas terkait dengan yang tadi sudah kita bahas, kita sampaikan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan juga Ahmad serta Tirmizi, bahwasannya Nabi SAW Nabi SAW Hamnah binti Jahash bisawmi wassalati fi halatil istihadah. Rasulullah SAW dahulu memerintahkan Hamnah binti Jahash untuk tetap sholat dan juga puasa pada saat dirinya mengalami istihadah. Hal ini menunjukkan bahwasannya istihadah itu tidak mendapatkan keistimewaan berupa meninggalkan puasa dan sholat sehingga dapat mendapatkan qadha dan juga fidyah. Tidak, tetapi istihadah seperti halnya orang normal biasa yang mungkin kondisinya saat itu mengeluarkan darah di luar darah haid dan juga nifas. Nah, hal ini perlu kita ketahui, makanya penting sekali bagi seorang muslimah itu mengetahui kapan sih dia waktu haidnya, kapan dia masa haidnya berapa hari, sehingga dari mengetahui hal itu kita bisa mentakar, kita bisa tahu, oh ternyata darah-darah yang keluar di hari selain hari ini maka dihukumi istihadah. Nah, kita harus tahu itu, penting. Ya, penting. Dan itu sangat dianjurkan, makanya entah apakah di semua sekolah atau tidak, makanya dulu ketika
kami SD itu, guru-guru kami sudah meminta untuk teman-teman yang nanti di kelas 6 ya, ketika mau masuk akil balik, itu disuruh mencatat tanggal haidnya. Tanggal berapa sampai tanggal berapa, supaya ternyata hal ini ketika kita tarik garis lurus lagi berkaitan dengan penentuan jenis darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Sehingga jenis darah yang keluar itu akan membedakan atau akan memberikan hukum tersendiri. Tidak bisa ketika darah istihadah itu, ya, ketika darah istihadah dihukumi dengan darah haid dan juga nifas. Yang mana ketika darah haid dan nifas dia boleh meninggalkan puasa, sholat, dan lain sebagainya, dan harus mengqadha puasanya. Maka ketika darah istihadah dia seperti orang normal biasa, yang ketika darah itu keluar maka dia harus membersihkannya kemudian melanjutkan puasanya. Nah, tadi kita sudah ngebahas juga berbagai pernyataan para ulama bahwasannya ketika keluar darah istihadah ini, jumhur ulama, dalam hal ini ada Imam Malik, kemudian ada Imam Hanafi dan juga Imam Syafi'i, mengatakan bahwasannya ketika seorang wanita itu mengalami istihadah, maka yang harus dilakukan adalah dia bersuci dengan cara berwudu, nggak perlu mandi besar, hanya bersuci dengan cara berwudu setiap dia mau sholat. Jadi wudunya adalah likulli waktin sholat. Ya, likulli waktin sholat, bukan likulli sholat. Ya, likulli waktin sholat. Jadi meskipun ketika kita mau melaksanakan sholat asar, kita mau melaksanakan sholat asar, ya, atau misalnya dari zuhur aja yang jaraknya dekat antara zuhur dan asar, kita mau sholat zuhur, kemudian kita melihat ada darah, yaitu darah istihadah, maka kita bersihkan dulu darahnya, kemudian kita berwudu untuk sholat untuk sholat zuhur. Meskipun di antara sholat zuhur dan sholat asar ini belum batal, belum kentut, belum ke kamar mandi, belum buang air, dan belum mengalami pembatal-pembatal wudu lainnya, namun ketika mau masuk asar, dia tetap diwajibkan berwudu lagi, baru baru melaksanakan sholat asar. Meskipun belum batal, ya. Karena untuk memastikan, dan harus dicek lagi, kemaluan dicek lagi apakah ada darah tersisa atau enggak, karena harus dibersihkan terus. Ya, darah istihadah ini banyak sekali. Kayak misalkan kalau misalkan kita mau mengkaji, ini sedikit saya tambahkan, tadi saya bukan expert di bagian ini, tapi sedikit kondisi atau keadaan-keadaan perempuan ketika dia sudah tua itu banyak sekali perempuan-perempuan yang mengalami istihadah. Darah itu keluar ketika dia kecapean kerja, ketika dia stres, ketika dia mempunyai memendam perasaan dan memiliki kondisi-kondisi yang lainnya yang itu mengakibatkan darah itu keluar secara sendirinya, padahal itu bukan darah haid. Kondisi ini tentu perlu kita ketahui dengan cara kita sering kontrol kepada dokter supaya kita tahu. Kalau misalnya nggak ke dokter, ke bidan lah setidaknya. Atau paling minimalnya kita bisa koordinasi atau kita komunikasi dengan orang tua kita. Dalam hal ini adalah ibu kita. Ya, karena ibu kita kan juga tahu, karena dia lahir lebih dulu daripada kita. Dia tahu jenisnya, oh darah ini tuh bukan darah haid, nak. Darah ini tuh darah istihadah, Nduk. Dan lain sebagainya. Cara termudahnya lagi, dengan cara kita membiasakan diri mencatat dari awal, kapan sih masa haid kita. Kalau nifas sudah jelas darahnya. Darah yang keluar ketika teman-teman akhwat, muslimah setelah melahirkan. Darah itu yang keluar, itu namanya darah nifas. Pasti, nggak mungkin darah haid, nggak mungkin istihadah. Nah, kalau istihadah, itu darah yang keluar di luar dua kondisi darah lainnya, yaitu darah haid dan nifas. Maka darah itu secara otomatis dikategorikan sebagai istihadah yang tidak memiliki keistimewaan untuk dapat meninggalkan ibadah, baik itu sholat, puasa, dan lain sebagainya, serta mendapatkan qadha dan fidyah. Akan tetapi, darah yang keluar dengan status istihadah itu tetap diwajibkan untuk melanjutkan puasanya, melanjutkan sholatnya dengan cara tadi. Imam Malik mengatakan dengan cara setiap mau sholat, dia harus berwudu terlebih dahulu. Dicek terus, 5 waktu sebelum sholat itu dicek terus, ada nggak sih darah tersisa? Ada nggak sih darahnya keluar lagi atau enggak? Kalau nggak ada, ya tetap harus dibilas, tetap harus dibersihkan, kemudian wudu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jawaban ini membantu pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh saudari kita yang tadi hadir di sini, dan juga semoga dapat membantu untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan di channel YouTube kami. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabab Syam
Mengharap syurga, tak lupa dunia. Kamu mau kuliah di Yordania dengan jaminan 100% diterima? Atau mau belajar agama dengan ulama dunia tapi bingung gimana aksesnya? Yuk download aplikasi Kuliah di Jordan. Semua informasi perkuliahan di Yordania kini ada dalam satu genggaman. Kini tersedia di Play Store.